Kepolisian Resort Polres Manokwari siap menerjunkan personel dalam pengamanan penjemputan penjabat Gubernur Papua Barat. Puluhan guru yang terdiri dari para kepala sekolah, dewan guru, dan pengurus PGRI Teluk Bintuni mendatangi kantor sekretariat daerah Teluk Bintuni. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Resort Polres Manokwari siap menerjunkan personel dalam pengamanan penjemputan pejabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau yang dijadwalkan tiba di Manokwari dalam Jumat pekan depan. Sebanyak 150 personel disiagakan dalam pengamanan kedatangan dan penjemputan Gubernur Paulus Waterpau. Pengamanan tersebut mulai dari Bandara Rendani Manokwari hingga kantor Gubernur Papua Barat. Namun, rundown acara masih menyesuaikan dari pihak protokoler Pemprov Papua Barat. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan menjelang kedatangan penjabat Gubernur di Manokwari. Selain itu, pengamanan ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Manokwari. Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi semua elemen masyarakat yang selalu menjaga situasi keamanan yang hingga saat ini tetap dalam keadaan kondusif. Informasi bahwasanya saat ini masih kami koordinasikan juga dengan rumah tangga gubernur maupun dari protokol provinsi untuk kedatangan gubernur. Informasinya adalah besok hari Rabu. Saat ini kami sedang menyiapkan rencana pengamanan, tentunya akan ada personil yang kami terjunkan untuk melaksanakan pengamanan baik di bandara maupun di kantor gubernur. Untuk rundown-nya juga beliau masih kami tunggu hari ini dan tentunya nanti kami akan menyesuaikan pola pengamanan yang terbaik. Menurut Kapolres, hingga saat ini Kamtipmas di Manokwari masih terbilang aman dan kondusif. Tidak ada hal menonjol yang mengganggu keamanan dan ketertiban saat pelantikan Gubernur Papua Barat. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 5 orang anggota polisi telah diamankan di Polres Manokwari pasca video viral yang terjadi pada Minggu 15 Mei 2022 terkait pemukulan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap korban berinisial GS. Seperti yang diketahui, video yang sempat viral pada Minggu 15 Mei 2022 kemarin di salah satu aplikasi TikTok memperlihatkan korban inisial GS mendapatkan luka memar akibat terkena pukulan di bagian wajahnya oleh anggota polisi yang sedang berjaga di daerah Wosi. Diketahui bahwa kejadian tersebut bermula saat anggota Polres Manokwari sedang melakukan pengamanan guna mengantisipasi balapan liar yang terjadi di daerah Wosi setiap malam minggu. Dan pada saat itu anggota sedang berjaga. Korban inisial GS hendak melawan arus ketika melihat anggota polisi sedang berjaga. Korban dengan sengaja melajukan kendaraannya di depan anggota. Karena kondisi korban tidak memakai helm dan menggunakan knalpot racing, anggota pun memberhentikan korban. Namun pada saat mencoba menghentikan korban, korban tersebut mencoba menabrak anggota polisi di area tersebut. Kapolres AKBP Parasian Herman Gulto menyebutkan setelah selesai di TKP pertama yang berada di depan daerah Bank BRI Wosi, korban langsung menuju ke temannya yang ada di daerah Jalan Esau Sesa. Setelah dari temannya, korban rupanya masih balik ke TKP yang dijaga oleh anggota untuk mencari anggota yang sempat melakukan pemukulan terhadap dirinya. Tiba di TKP, korban pun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga membuat anggota polisi menjadi emosi. Anggota pun langsung mengerumuni korban dan secara refleks melakukan pemukulan meski sudah dilerai oleh teman-teman korban dan anggota. Nah, pada saat anggota berjaga, korban ini melawan arus. Ketika melihat anggota Polri, korban ini kemudian berbalik arah dan melaju kendaraannya dengan cepat juga. Kemudian berbalik arah lagi karena kondisi korban tidak memakai helm dan kemudian menggunakan knalpot racing dan sebagainya. Pada saat memancing anggota dengan
melaju keranjut kendaraannya dengan cepat, anggota mencoba untuk menghentikan. Nah, pada saat mencoba menghentikan yang kedua, karena berputar di daerah Wosi tersebut, korban ini berusaha hendak menabrak daripada anggota Polri. Kapolres mengatakan saat ini proses penyelidikan terhadap anggota sudah dilakukan dan telah mengamankan 5 orang anggota yang saat itu langsung refleks memberikan pukulan terhadap korban. Sementara saat ini korban belum bisa diminta keterangan karena masih dalam kondisi istirahat usai kejadian pada Minggu kemarin. Saat ini proses penyelidikan terhadap anggota sudah dilakukan dan 5 anggota sudah kami amankan. Yang dari korban. Dan ini adalah persesuaian keterangan saksi-saksi daripada CCTV yang sudah kita kumpulkan dan saksi-saksi daripada anggota yang sudah kita periksa. Untuk peristiwa pemukulan benar terjadi, kami transparan, benar terjadi dan saat ini sudah diamankan 5 orang anggota. Ya, sudah diamankan 5 orang anggota yang tadi refleks memberikan pukulan dan refleks untuk mengamankan daripada korban ini. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, puluhan guru yang terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, dan pengurus PGRI Teluk Bintuni mendatangi kantor Sekretariat Daerah Teluk Bintuni pada Selasa 17 Mei 2022 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Hasil kesepakatan bersama para guru ini telah memastikan aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, se-Kabupaten Teluk Bintuni mulai hari ini kembali normal. Pertimbangan anak didik seakan menjadi kata kunci saat diskusi yang alot antara pengurus PGRI, para kepala sekolah, dan dewan guru pagi tadi. Namun terlepas dari semuanya itu, masyarakat khususnya orang tua kini lega sebab aktivitas sekolah sudah kembali normal. Ketua PGRI Teluk Bintuni Simon Kambia kepada wartawan menjelaskan, kesepakatan untuk kembali bekerja tidak berarti menggugurkan aspirasi guru yang disampaikan kepada Pemda Teluk Bintuni. Akan tetapi Kambia menegaskan perjuangan untuk mewujudkan aspirasi guru tetap berjalan sesuai kesepakatan di awal pertemuan. Koordinasi setelah kami tidak bisa ketemu Bupati hari ini, atas koordinasi dan kesepakatan Bapak Ibu Guru, hari ini secara resmi tadi jam 12 saya mencabut surat pernyataan mogok dengan jaminan kami pengurus PGRI akan terus berupaya melakukan langkah-langkah upaya untuk sampai pada tingkat yang terakhir adalah bertemu Bupati. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa pernyataan sikap dengan beberapa poin itu kita kubur, tidak. Kita tetap terus berupaya untuk menindaklanjuti sampai terakhir pada pernyataan Bupati, entah bisa dibayar atau entah tidak dibayar. Maka itu sudah puncak dari perjuangan dan kami siap menghormati keputusan Bupati. Pada kesempatan itu Kambia mengklarifikasi perihal adanya pemalangan di sejumlah sekolah yang dikaitkan dengan aksi mogok guru. Kambia mengungkapkan sesuai kesepakatan Dewan Guru dan para kepala sekolah di awal pergerakan bahwa aksi yang dilakukan adalah mogok kerja, bukan palang sekolah. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Kambia menyebutkan pihaknya akan segera membuat pemberitahuan resmi kepada semua pihak seputar tindak lanjut PGRI ke depan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, PGRI Kabupaten Teluk Bintuni mencabut pernyataan sikap aksi mogok guru terhitung sejak Selasa 17 Mei 2022 saat rapat terbatas di halaman kantor Setda Teluk Bintuni pagi tadi yang diikuti para kepala sekolah dan dewan guru. Kedatangan mereka ke kantor Setda Teluk Bintuni ini sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat PGRI bersama para kepala sekolah dan guru pada Minggu 15 Mei 2022. Ketua PGRI Teluk Bintuni Simon Kambia yang dikonfirmasi awak media saat ditemui di lokasi aksi menjelaskan tujuan pihaknya ke kantor Setda Teluk Bintuni untuk bertemu dengan Bupati. Kambia menyatakan pertemuan dengan Bupati Kasihiu sangat penting agar pihaknya mengetahui secara jelas arahan dan petunjuk dari kepala daerah berkaitan dengan aspirasi guru khususnya realisasi hak.
kami hari ini ada di kantor Bupati ini, kami laksanakan sesuai hasil musyawarah PGRI dengan para kepala sekolah, guru kontrak pada hari Minggu, dengan putusan bahwa hari ini kami datang ke kantor Bupati untuk bertemu Bapak Bupati. Ya. Namun kita sudah berupaya dengan teman-teman sampai di kantor Bupati. Bupati sampai hari ini informasi yang kami peroleh dia belum ada di tempat. Tetapi selain itu kami juga memberikan surat permohonan audiens dengan Bapak Bupati sebagai tindak lanjut dari pernyataan yang sudah kami keluarkan. Selain kami punya upaya ketemu Bapak Bupati, kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga untuk sama-sama bertemu Bupati. Diberitakan sebelumnya aspirasi guru yang ditindaklanjuti PGRI Teluk Bintuni melalui pernyataan sikap pada Jumat pekan lalu berbuntut pada aksi mogok. Dalam pernyataan itu ada 5 tuntutan yang disampaikan PGRI ke pemerintah, yakni realisasi pembayaran 3 bulan gaji guru kontrak tahun 2021, penetapan SK guru kontrak baru dan penempatan tahun 2022, kejelasan status guru P3K tahun 2021, realisasi bantuan operasional pendidikan tahap 4 tahun 2021 dan tahap 1 tahun 2022, serta komitmen pemerintah daerah terhadap program sekolah penggerak. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo yang hadir dalam puncak peringatan HUT Patimura ke-205 di Manokwari mengingatkan masyarakat Maluku untuk tetap menanamkan sikap patriotisme dari Kapiten Patimura. Puncak peringatan HUT Patimura ke-205 di Kabupaten Manokwari digelar di lapangan Borarsi Manokwari yang diikuti oleh masyarakat Maluku di Kabupaten Manokwari. Hadir dalam peringatan HUT Patimura ke-205 selain sesepuh masyarakat Maluku, Domingus Mandacan, serta Muhammad Lakotani yang juga merupakan bagian dari keluarga Maluku, serta Bupati Manokwari Hermus Indo. Bupati Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan cerita perjuangan Kapitan Patimura yang berani melawan penjajahan demi rakyat Maluku merupakan sikap pahlawan yang sejati. Untuk itu sikap patriotisme yang dimiliki Kapitan Patimura harus ada dalam diri masyarakat Maluku. Saudara Maluku, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, cerita heroik perjuangan Kapitan Patimura, laki-laki Kabaresi bersama rakyat Maluku saat melawan penjajah di 205 tahun yang lalu adalah sikap kepahlawanan sejati yang merupakan jati diri anak negeri dalam memperjuangkan hak hidup, kemerdekaan, kebebasan dari penjajah. Pada kesempatan yang sama, selaku Bupati, Hermus Indo juga mengapresiasi masyarakat Maluku dan Panitia HUT Patimura yang telah melakukan rangkaian kegiatan positif dalam rangka memeriahkan HUT Patimura ke-205. Untuk itu diharapkan keluarga besar Maluku di Manokwari harus terus mendukung pemerintah dalam rangka menjalankan program pemerintah di Kabupaten Manokwari. Saya sangat mengapresiasi seluruh pelaksanaan kegiatan Hari Patimura ke-205 tahun 2022 yang telah dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, mulai dari kerja bakti di Taman Makam Pahlawan hingga puncak peringatan HUT Patimura di hari ini di lapangan Borasi. Selain itu, Bupati juga berharap agar masyarakat Maluku bersama-sama terus berjuang dan maju demi kemajuan bersama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Domingus Mandacan selaku sesepuh masyarakat Maluku di Kabupaten Manokwari mengingatkan agar masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Manokwari sebagai rumah bersama. Hal ini disampaikan Domingus Mandacan selaku sesepuh masyarakat Maluku di Manokwari dan juga sebagai Kepala Suku Arfak pada momen perayaan HUT Patimura ke-205 Senin pagi 16 Mei di lapangan Borarsi Manokwari. Dalam sambutannya, Domingus Mandacan mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga Manokwari sebagai rumah kebinekaan
Selain itu, Domingus juga mengajak orang Papua untuk berterima kasih atas jasa orang Maluku atas perubahan pembangunan di tanah Papua. Mengingat sejak dulu para leluhur dari Maluku sudah membawa perubahan di tanah Papua. Ya, rumah kebinekaan, ya, yang perlu kita harus tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai, ya. Baik, ya, kalau bicara keluarga besar Maluku, ya, kita orang Papua ini harus minta terima kasih untuk keluarga besar Maluku, ya. Kita minta terima kasih untuk keluarga besar Maluku, ya, yang membawa perubahan bagi kami di tanah Papua, khususnya juga di Manokwari. Keluarga besar Maluku dalam ada yang sebagai TNI, Polri, ada sebagai ASN, ada sebagai pelaku ekonomi, ada sebagai pengusaha, pedagang, nelayan, petani, ya, ada di mana-mana, ya, di seluruh tanah Papua, khususnya di Manokwari, ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana, ya. Tinggal di situ sudah, ya, membawa perubahan bagi masyarakat setempat, dan kita akui bahwa keluarga besar Maluku luar biasa, ya. Untuk itu, Domingus Mandacan juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Maluku yang banyak berkontribusi dan mendukung seluruh proses pembangunan di Papua Barat, sehingga anak-anak Papua, khususnya Papua Barat, dapat menikmati apa yang menjadi hak mereka, yakni jadi tuan di negeri sendiri. Membawa perubahan bagi kami di tanah Papua ini, ya, khususnya kita yang di Manokwari, ya, dari kita belum menerima agama, kita bisa terima agama, kita belum menerima Injil, kita bisa terima Injil, ya, dari kita tidak sekolah, kita bisa sekolah, dari kita tidak tahu menulis, berhitung, membaca, kita bisa berhitung, membaca, dan menulis. Ini tidak terlepas juga dari peran keluarga besar Maluku juga yang membawa perubahan bagi kami, dan juga memberikan dukungan politik juga bagi kami, ya. Dengan demikian anak-anak Papua sekarang menjadi tuan di negerinya sendiri, tidak terlepas dari dukungan keluarga besar Maluku juga memberikan dukungan politik bagi kami. Ini menggugah kita semua, ya. Domingus Mandacan juga pada kesempatan tersebut berpesan kepada masyarakat Maluku agar mengikuti jejak semangat dan kisah kepahlawanan Kapitan Patimura dalam sanubari seluruh masyarakat Maluku di Manokwari, serta tidak melupakan perjuangan Kapitan Patimura pada 205 tahun yang lalu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, lari obor Patimura dan tari cakalele oleh anak muda Maluku di Manokwari Senin pagi ramaikan HUT Patimura ke-205. Lari obor Patimura merupakan sebuah proses adat dan kebangsaan dalam memperingati Hari Patimura. Oleh sebab itu, pada puncak perayaan HUT Patimura ke-205 di Kabupaten Manokwari diawali dengan lari obor Patimura. Lari obor Patimura yang mengambil start dari Taman Ishak Samuel Keine Wosi, melewati Jalan Condronegoro, Jalan Merdeka, dan finish di Lapangan Borarsi Manokwari, dan diikuti oleh seluruh anak muda Maluku. Para pelari obor Patimura berlari berkelompok dan memberikan obor Patimura secara estafet hingga tiba di Lapangan Borarsi. Selain lari obor Patimura, tarian cakalele juga menjadi ritual penting yang mengambil start dari perempatan Makalo, melewati Jalan Merdeka, dan finish di Lapangan Borarsi. Sebelum memasuki Lapangan Borarsi Manokwari, obor tersebut diberikan kepada Ketua Kerukunan Maluku Tiga Tungku, yakni Maluku Utara, Tengah, dan Tenggara. Kemudian obor Patimura diarak-arak menuju Lapangan Borarsi, yang diterima langsung oleh sesepuh masyarakat Maluku di Manokwari, Domingus Mandacan. Lari obor Patimura yang telah membudaya, sama halnya dengan tarian cakalele, juga sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang bangsa Maluku yang merupakan pelaut. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ASN Papua Barat taklukan Setda Papua Barat dengan skor tipis 3-2 dalam laga final mini turnamen sepak bola umur 40 Balitbangda Cup tahun 2022. Berikut liputannya untuk Anda. Hasil final Balitbangda Cup umur 40 tahun 2022 berlangsung di lapangan Borarsi Manokwari, di mana dalam laga final tersebut ASN Papua Barat berhasil menaklukkan Setda Papua Barat dengan skor tipis 3-2. ASN Papua Barat lebih dominan menguasai bola saat pertandingan babak pertama berlangsung. Serangan demi serangan terus dilakukan namun belum bisa membuahkan hasil. Sedangkan Setda Papua Barat permainannya terlihat santai dan pada babak pertama dapat membuahkan hasil 1 gol yang dicetak oleh David Baransano. Memasuki babak kedua, Setda Papua Barat menambah 1 gol oleh Herman Tata. Sehingga gol tersebut merubah skor menjadi 2-0. Setda Papua Barat unggul atas ASN Papua Barat dan melalui gol tersebut menambah kepercayaan diri pemain dari ASN Setda Papua Barat. Selang beberapa menit, ASN Papua Barat melalui kaki Ferry Wabia merubah skor menjadi 1-2. ASN terus menggempur pertahanan Setda Papua Barat, sehingga gol kembali dilakukan melalui kaki Aaron. Dan gol indah terakhir dari Paulus Krey merubah skor menjadi 3-2. ASN Papua Barat unggul atas Setda Papua Barat hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-2. ASN Papua Barat menang atas Setda Papua Barat. Charlie DH Tubun, Kepala Balitbangda Papua Barat saat diwawancarai mengatakan pertandingan Balitbangda usia 40 tahun berlangsung dari awal bulan April dengan peserta yang ikut kompetisi dari Setda Papua Barat, ASN Papua Barat, Setda Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegav, All Star Tuhunipa, dan Perseman Legend 86. Ya tentunya sudah 40 tahun kan kita tidak mengejar prestasi, tapi bagaimana untuk mempererat tali silaturahmi, karena ini kita buka khusus juga untuk pemerintah daerah begitu. Jadi ada dari perwakilan dari Setda Kabupaten Manokwari, dari Setda Kabupaten Pegunungan Arfak, kemudian dari Unipa. Kita juga kemarin melibatkan Perseman Legend. Jadi ya kita berharap dengan penyelenggaraan turnamen ini bisa memberikan motivasi, semangat bagi generasi muda, tapi juga seperti disampaikan pada saat pembukaan yang lalu bahwa ini juga untuk ya paling tidak merangsang teman-teman atau pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi, tapi mereka juga yang secara khusus diberi tanggung jawab. Lebih lanjut disampaikan Mini Cup Balitbangda umur 40 sebagai ajang silaturahmi dan juga penyaluran hobi yang terpenting memberikan motivasi dan semangat kepada generasi muda untuk tetap meningkatkan olahraga sepak bola di Manokwari dan juga Papua Barat. Pertandingan Balitbangda usia 40 Cup ini sudah berjalan sejak awal April kemarin, dan memang yang bertanding sampai saat ini ada 6 kesebelasan. Jadi memang dibatasi pada pemain-pemain usia 40 ke atas. Namun kita juga memberikan kesempatan untuk pemain yang usia 35 sampai 39 tahun, dan ini di treatment secara khusus. Jadi ada syarat bahwa dalam satu kali bertanding begitu hanya boleh 2 orang yang main, kemudian proses penggantiannya juga hanya dilakukan oleh mereka yang usia 35 sampai 9 begitu. Dan tentunya tujuan dari penyelenggaraan Balitbangda usia 40 Cup ini, mini turnamen ini tahun 2022 adalah ya tentunya ini untuk menjadi ajang penyaluran hobi
kemudian juga untuk menjalin keakraban, kemitraan. Kami berharap bahwa turnamen ini bisa kami lakukan secara kontinu ya, setiap tahun begitu, dan juga membuka kesempatan untuk lebih luas keterlibatan dari misalnya Pemda-Pemda atau instansi teknis lain ya, maksudnya dari kementerian lembaga yang ada di Papua Barat bisa terlibat. Tapi nanti kita akan melihat format yang memungkinkan begitu, karena terus terang kita hanya memanfaatkan hari libur, jadi hari Sabtu Minggu begitu. Jadi orang bekerja ada waktunya untuk memang refreshing, rekreasi, jadi bukan dilakukan pada hari kerja begitu. Dari hasil pertandingan, Perseman Legend 86 berada di peringkat ke-6, selanjutnya Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak peringkat ke-5, dan peringkat ke-4 All Star Unipa, dan peringkat ke-3 Kabupaten Manokwari, peringkat ke-2 Setda Provinsi Papua Barat, dan peringkat ke-1 ASN Papua Barat. Dan untuk top skor diberikan kepada Alisa Anderi dari Kabupaten Manokwari, dan pemain terbaik diberikan kepada Bupati Pegav, Yosia Saroy. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tradisi antar emas kawin dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan merupakan budaya orang Papua yang terus dilakukan turun-temurun. Salah satunya suku Biak. Bagaimana prosesinya? Berikut liputannya untuk Anda. Budaya menghantar emas kawin bagi orang Papua adalah hal yang harus dilakukan sebagai tanda pengikat kedua belah keluarga dan juga sebagai satu proses yang tidak terlepas dari tahapan pernikahan. Salah satunya pembayaran mas kawin bagi suku Biak adalah hal yang harus dilakukan dengan melewati beberapa proses. Berikut ini pembayaran mas kawin dari keluarga Talem Bekas Suruan kepada keluarga Mambor. Sebagai keluarga besar, mas kawin berupa piring gantung, guci, dan juga piring makan dibawa dari berbagai keluarga. Selanjutnya didata dan ditampung di rumah keluarga laki-laki. Hingga hari yang sudah ditentukan, semua keluarga berkumpul dan akan berarak-arakan menuju rumah keluarga perempuan. Mas kawin berupa guci, piring gantung, dan juga piring makan, semua dibawa oleh keluarga laki-laki menuju ke rumah keluarga perempuan, diiringi dengan lagu bernuansa bahagia sebagai tanda untuk meminang sang gadis pujaan hati. Setibanya di rumah keluarga perempuan, keluarga laki-laki disambut dengan grup suling tambur. Namun yang boleh masuk pertama yaitu saudara perempuan laki-laki yang membawa harta berupa guci, piring gantung, dan sejumlah uang. Sesampainya di halaman rumah, rombongan akan diterima dengan diserahkannya bendera. Bersiap-siap untuk jalan. Waktu kita juga perlu kami sampaikan bahwa selanjutnya proses masuk dalam rumah perempuan dengan memanggil nama mempelai perempuan. Setelah itu rumah dibuka. Guci yang dibawakan diserahkan kepada pihak perempuan dan pihak perempuan menyerahkan noken. Setelah semua selesai, pihak laki-laki menjemput mempelai perempuan untuk menyerahkan semua mas kawin kepada pihak perempuan. Untuk pembayaran mas kawin yang dilaksanakan oleh keluarga Talem Bekas Suruan kepada keluarga Mambor antara lain uang sebesar 100 juta yang terdiri dari uang susu 20 juta dan emas kawin 80 juta, guci sebanyak 4 buah dan piring besar sebanyak 111 buah, piring resa-resa sebanyak 14 buah, piring makan 166 buah, piring mangkok 6 buah. Kebiasaan tradisi adat suku Biak sudah dilakukan turun-temurun sebagai bentuk tanggung jawab moral dan juga sebagai penghormatan, serta sebagai kebersamaan yang terus dijaga dan dilestarikan dan diwariskan kepada anak cucu kita sebagai penerus generasi di tanah Papua. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 65 orang yang terdiri dari 26 syamas dan 39 penatua diteguhkan sebagai Majelis Jemaat GKI Dolorosa Klasis Teluk Bintuni pada periode 2022-2027.
Prosesi ini berlangsung dalam rangka ibadah Minggu Pagi 15 Mei 2022 yang dilayani oleh Pendeta Ferdinand Tulus STH, sementara khusus peneguhan bagi 65 majelis baru dilakukan oleh 3 hamba Tuhan, yakni Pendeta Stephen Awi, Pendeta Ferdinand Tulus, dan Pendeta Meike Malaganda. Ketua Jemaat GKI Via Dolorosa, Pendeta Ferdinand Tulus, saat memberikan sambutan, menyampaikan rasa terima kasihnya bagi seluruh warga jemaat. Pasalnya, proses pemilihan hingga penetapan majelis baru ini dinilai dapat terlaksana secara lancar dan sesuai harapan. Meski begitu, Pendeta Tulus mengatakan peneguhan ini bukanlah akhir dari keseluruhan proses. Sebab setelah peneguhan ini masih ada beberapa agenda terkait seperti pembekalan bagi 65 majelis baru hingga acara serah terima jabatan struktural. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan karena proses pemilihan majelis jemaat sampai hari ini boleh terlaksana dengan baik, mulai dari segala persiapan sampai proses pemilihan dan penetapan. Hari ini kita ada dalam proses peneguhan. Itu bukan berarti kita sudah selesai. Ya, hari ini peneguhan bukan berarti sudah selesai. Masih ada proses selanjutnya. Itu sebabnya lewat apa yang telah terjadi hari ini, saya menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat dan kita semua yang telah mendukung proses ini. Dan masih ada 2 proses ke depan yang akan kita lalui. Bapak Ketua Majelis yang kami hormati, perlu saya laporkan pada saat ini bahwa setelah peneguhan yang berlangsung hari ini, tanggal 23 dan tanggal 24, kami akan adakan pembekalan khusus kepada 65 majelis jemaat terpilih. Sementara itu, Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni Pendeta Stephen Awi juga menyampaikan terima kasihnya atas sinergitas seluruh warga jemaat GKI Via Dolorosa yang tersebar di 7 WIK dalam mendukung kelancaran pemilihan majelis baru. Pendeta Awi juga mengucapkan selamat bergabung dalam barisan pelayan GKI di Tanah Papua bagi 65 majelis baru, serta apresiasi atas kesediaan memikul tanggung jawab untuk 5 tahun ke depan. Ketua Klasis 2 periode ini pun berpesan komunikasi dan koordinasi yang intensif harus dapat dibangun dengan pelaksanaan harian majelis jemaat atau PHMJ dalam menjalankan tugas pelayanan. Sebab menurut Pendeta Awi, sangat bermanfaat dalam menyelesaikan setiap persoalan di internal pelayanan. Saya atas nama Organ Bidang Klasis juga sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang terlibat dalam pekerjaan ini. Tidak banyak orang juga tertarik jadi majelis, tapi juga ada banyak orang yang ingin jadi majelis, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat. Tapi hari ini 65 orang yang siap untuk pikul salib untuk 5 tahun ke depan. Titipan saya, jangan buang salib di tengah jalan. Pengakuan kita hari ini terikat di bumi dan juga terikat di surga. Sebagaimana SK tersebut, selain jabatan fungsional dalam jemaat, ada 5 nama yang diteguhkan secara bersamaan ke dalam jabatan struktural pelaksanaan harian majelis jemaat atau PHMJ GKI Via Dolorosa periode 2022-2027. Mereka diantaranya adalah Pendeta Meike Malaganda STH sebagai ketua, Penatua Sefnat Manikorowi sebagai wakil ketua, Penatua Wempi Homer sebagai sekretaris, Penatua Gerson Lesilolo sebagai wakil sekretaris, dan Syamas Aleda Rumfabe sebagai bendahara. Kendati SK yang dibacakan oleh wakil sekretaris Klasis GKI Teluk Bintuni, Penatua Yosef Yarangga sudah dinyatakan sah, namun PHMJ periode 2022-2027 baru akan melaksanakan tugas setelah serah terima jabatan pada tanggal 29 Mei 2022 mendatang. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.